Balik di Rakyat Bersuara. Tadi saya melihat gelagat bahwa Bung Refli ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Bung Refli. Silakan. Oh enggak. Apa yang dikatakan Rocky nggak salah ya, karena dia berlandaskan pada sederhana kok saya sampaikan. Kalau definisi Bank Dunia ya, jadi using public authority for private interest. Begitu definisi korupsi yang umum ya diterima. Cuma memang persoalannya ketika kita menerjemahkan yang umum itu ke dalam yang lebih spesifik di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu, maka kita menemukan berbagai definisi. Definisi pertama adalah definisi yang terkait menyalahgunakan kewenangan. Satu unsurnya korupsi itu. Kemudian memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain. Ya, unsur kedua. Unsur ketiga merugikan keuangan negara. Tetapi tidak berhenti di situ, itu definisi satu. Definisi berikutnya adalah tidak bicara mengenai penyalahgunaan kewenangan, tapi melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi tidak lagi menyangkut kekuasaan, kemudian menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain, merugikan keuangan negara. Nah misalnya saya kaitkan dalam kasus Tom Lembong kan. Dalam kasus Tom Lembong itu, unsur yang tidak pernah terjawab itu adalah merugikan keuangan negaranya. Iya. Jadi otoritas dia ada, Menteri Perdagangan. Kalau dia membuat keputusan pasti menguntungkan orang lain, paling tidak. Karena kalau misalnya tender dan lain sebagainya, impor dan lain sebagainya pasti ada yang untung, nggak mungkin dong rugi. Tapi merugikan keuangan negaranya. Jadi sebenarnya teknikalnya itu yang di lapangan yang saya kira jadi agak rumit. Lalu itu kalau kita baru bicara pasal 2 dan 3. Nah pasal 5 dan 6 masuk lagi suap menyuap. Orang mengatakan korupsi, padahal itu suap menyuap. Nah kalau kita bicara suap menyuap, biasanya ada dua pihak. Ada yang memegang otoritas, ada orang yang berusaha agar otoritas itu digunakan agar menyimpang, kan begitu. Konteksnya adalah siapa yang inisiatif. Kalau yang berinisiatif itu orang yang tidak memiliki kekuasaan, dianggap suap. Kalau yang berinisiatif itu adalah orang yang memiliki kekuasaan, pemerasan namanya. Menurut logika Bung Rocky tadi, kalau seandainya yang nggak punya kekuasaan itu kemudian menetapkan tidak akan terjadi apa-apa, maka tidak akan terjadi korupsi itu. Yang punya kekuasaan kuncinya. Bentar, saya bicara tentang suap menyuap. Tadi korupsi kan saya kira pasal 2 dan 3 tadi. Nah, dalam konteks Harun Masiku ini ya, kan sederhana. Either dia suap menyuap, berarti yang berinisiatif kan orang yang tidak punya otoritas kan? Ya. Itu suap namanya. Tapi kalau dia punya otoritas itu namanya pemerasan sekaligus korupsi. Karena dia menyalahgunakan kewenangan dia. Nah dalam kasus misalnya saya pernah bermasalah di Mahkamah Konstitusi. Definisi yang dibikin Pak Mahfud lebih indah lagi pada waktu itu. Jadi saya dikatakan melakukan percobaan penyuapan. Bayangkan. Karena dia tahu konsekuensinya. Kalau saya dibilang saya melakukan suap, waktu itu kan saya membongkar kasus Akhil Mukhtar. Kalau saya melakukan suap dan itu terjadi, maka dua pihak kena. Yang menyuap, yang menerima suap. Berarti dia nggak mau dong kalau hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan menerima suap. Maka terminologi itu tidak dia gunakan. Kalau dia menggunakan pemerasan, lebih gawat lagi. Ya kan? Maka dia gunakan percobaan penyuapan. Maka dia inginkan bahwa yang terkena itu adalah orang yang tidak memiliki otoritas saja. Gitu. Jadi sekali lagi tidak salah yang dikatakan Bang Rocky. Tapi masalahnya adalah kita sudah biasa menggunakan definisi korupsi itu untuk banyak hal. Bahkan di undang-undang korupsi itu semuanya dibilang korupsi dan lain sebagainya. Ada 30 jenis Pak. Ya bahkan yang tidak terkait dengan otoritas dan keuangan negara pun disebut korupsi juga. Jadi sekali lagi kemudian orang bicara tentang memang bagaimana ruang lingkup KPK. Nah ruang lingkup KPK itu kan seharusnya yang dikejar oleh KPK itu adalah dua saja. Pemegang otoritas keuangan negara, pemegang otoritas publik tidak hanya keuangan negara. Dan kemudian penegak hukum. Kan begitu, penegak hukum pemegang otoritas juga. Tetapi dalam banyak hal tiba-tiba private entity ini lebih banyak kenanya dibandingkan public authority, pemegang public authority holder. Jadi menurut saya kalau kita mau kembali kepada ide awal bahwa KPK itu adalah
melakukan trigger mechanism terhadap pemberantasan korupsi, maka yang kecil-kecil ecek-ecek itu jangan lagi diurusin KPK. Baik. Jadi urusan KPK itu bagaimana mentorpedo korupsi yang terjadi di TNI, korupsi yang terjadi di tubuh istana, korupsi yang terjadi di tubuh kepolisian, di tubuh kementerian. Nah itu baru keren. Tapi kalau cuma sekedar suap menyuap Harun Masiku, rasanya nggak keren. Walaupun dalam konteks ini menjadi bermasalah karena kok tiba-tiba kasus yang cuma 900 juta ini, yang 600 juta delivery, tiba-tiba menjadi luar biasa ya. Mungkin karena Adian Napitulu terlalu vokal sih ya membela PDIP-nya. Tapi saya mau tanya itu juga, saya ingin tanya ke penyidik KPK, mantan penyidik KPK, Bung Yudi. Ini kan yang hilang buronannya. Ya. Kenapa yang dipanggil itu orang-orang yang terkait buronan itu? Kan cari aja buronan, ini kan logika sederhana ya. Betul, betul. Cari aja buronannya. Kalaupun perlu informasi ya datengin kan gitu. Ini logika sederhana. Ya kalau berdasarkan pengamatan saya ya kan juga. Kalau gini Yudi harus jujur. Ya nggak berani jujur tuh masalahnya. Jujur dong. Enggak, ini logika sederhana saya loh nih. Ya kalau di pengalaman saya kan ketika orang dipanggil sebagai saksi. Ya, ada satu sosok hilang, buron. Ya. Ya dicari. Kalaupun perlu informasi tambahan ya kasak-kusuk kanan kiri. Kan wartawan juga begitu kan. Ya. Nah ini kenapa kemudian KPK memanggil dan terus memanggil gitu. Padahal buronannya yang di sana gitu kan. Ya kalau saya kan tentu penyidik KPK menduga ya ada hubungannya karena kan ada hubungannya. Saksi itu kan orang yang melihat, mendengar, mengalami, dan kalau saya lihat ya dari pemanggilan ini kan setidaknya ada dua hal ya. Apakah itu terkait dengan material kasus korupsinya ya ataupun kedua terkait dengan mengetahui kasus pelariannya Harun Masiku, kan nggak jauh-jauh dari situ. Kalau misalnya terkait material saya pikir seharusnya kan tadi sudah disampaikan oleh Bang Boyamin ya, ini kan sudah ingkrah ya. Artinya menurut saya sudah tidak banyak lagi hal yang perlu dicari terkait dengan materialnya. Jadi maksudnya gini, orang yang dipanggil itu diduga mengetahui di mana posisi Harun Masiku dan seterusnya. Ya, kalau saya lihat ya tentu penyidik memanggil saya kira tidak perlu membela KPK juga. Enggak, maksudnya apa? Tidak bisa dijawab ya sudah gitu loh. Enggak lah, saya kan disuruh analisis. Saya duga pasti ada kaitannya. Pak Ugro, kita dengar Pak Ugro dong. Penyidik utama nih. Mas Yudi gini, kalau Harun Masiku ketangkap, kemudian ada pada saat diperiksa, saya sempat sembunyi di sini, saya mendapat itu pejabat itu diperiksa. Tapi ini Harun Masiku masih dicari, yang dipanggil, diundang, klarifikasi adalah orang-orang tadi si A, si B, si C. Lah kalau saya sudah tugas seperti siapa yang kompol tadi? Rosa. Sekarang KBP ya. Udah. Saya lepaskan semua identitas, saya nyamar. Saya nggak pun manggil-manggil lagi. Saya lagi tugas nyamar, manggil-manggil kan. Itu yang kadang-kadang menurut penyidik, ilmu penyidikan itu nggak pas di situ. Betul Pak, makanya tadi kan saya sampaikan kok ditemukan mobil disampaikan ke publik, ada foto terbaru dirilis, ya kan itu kita juga harus mengkritik gitu kan terhadap apa yang dilakukan oleh KPK seperti itu. Jadi saya yakin bahwa mereka pun juga sudah menurunkan tim surveillance dan lain sebagainya. Dan saya pikir sekarang kalaupun misalnya KPK panggil ya tentu kan nanti mereka yang dipanggil-panggil kan bisa menyampaikan kepada publik. Nah, ini jangan sampai, ini penting. Kenapa kemudian? Jangan sampai kemudian ada persepsi bahwa ini sengaja untuk kemudian mengulur-ngulur, kemudian untuk membusukkan PDIP misalnya, ini kan yang dirasakan oleh PDIP. Padahal tidak perlu. Tapi kalau seandainya perlu, ya nggak apa-apa. Apa kira-kira yang kemudian perlu untuk memanggil itu? Kira-kira alasan apa? Ya saya pikir alasannya itu berusaha untuk menemukan Harun Masiku. Nah sekarang lewat Yasona Lauli, lewat Hasto Kristianto misalnya. Nah apakah Bung Aiman ini Yudi ini juga tidak bisa mewakili KPK juga, jangan dikejar. Dan boleh saya tambahkan. Kita tidak usah membela KPK juga gitu loh. Mereka nggak mau hadir kok. Kita nggak membela KPK, kalau KPK aja nyingkirin saya gitu kan. Karena manggil orang-orang yang diduga gitu kan, secara yang benar kan gitu Bang. Nggak manggil orang yang diduga kaitan Harun Masiku. Kita ini praduga tak bersalah, ini praduga bersalah sepertinya seperti itu. Harun Masiku masih di luar nggak tahu di mana, yang dipanggil orang-orang yang hidup tenang sementara ini kan gitu. Nah itu menurut saya. Jadi praduga tak bersalah pun harus diterapkan pada orang-orang yang dipanggil KPK. Setuju Pak. Ya, misalnya begini, yang buronan itu Rocky Gerung. Oke. Lalu untuk mengetahui Rocky Gerung, kita panggil Bang Refli Harun bulan Januari. Jawaban Bang Refli Harun, saya tidak tahu. Lalu bulan Februari, untuk mengetahui posisi Rocky Gerung, saya panggil lagi Refli Harun. Jawaban Refli Harun, saya tidak tahu. Lalu bulan Juli, panggil lagi Refli Harun.
Wong jawabannya sama, yang dipanggil sama untuk mengejar orang yang sama. Ada apa sih? Itu yang ngejar itu namanya praduga tak berotak. Ada apa gitu loh. Oke, besok dipanggil lagi Bang Yasona Lawli. Kenapa dipanggil? Karena dia bilang tidak tahu Harun Masiku. Dirjennya tahu. Waktu masuk ke Indonesia saat itu. Apa hubungannya? Lalu sebagai menteri dia harus tahu gitu semua orang yang keluar masuk ke Republik ini. Dan itu dipanggil lagi. Dipanggil lagi. Dan yang menjadi menarik, kenapa pemanggilannya selalu menjelang pemilu? Kenapa pemanggilannya selalu mendekati momentum politik? Oke, kalau pemanggilannya mendekati pemilu, mendekati momentum politik, boleh nggak kita berpikir secara politis? Boleh dong. Siapa yang salah? Momentum-momentum itu yang salah. Kenapa? Kenapa yang lain tidak? Kenapa yang ini lagi? Kenapa yang ini lagi? Itu loh. Nah yang ini sudahlah. Oke. Sekarang kita pengen berharap intervensi apapun, tangkap-tangkaplah Harun Masiku. Cari-carilah. Nah, saya tanya dulu, Bung Adian, Anda mendukung kalau KPK menangkap Harun Masiku? Iya, tapi tidak perlu manggilin orang terus. Orang yang sama. Bulan Januari dia, Februari dia, Maret dia. Ini teror atau pengen cari tahu gitu loh. Karena ini ketika dipanggil berkali-kali, sama seperti kalau kita berhadapan dengan aparat melakukan interogasi. Yang ditanya itu, terus tapi dari pagi sampai malam. Itu benar nggak secara teori penyidikan? Nggak boleh kan? Itu pelanggaran HAM dong. Yang ditanya jam 7 pagi dan ditanya jam 8, 9, 10, itu terus. Secara teori penyidikan modern tidak boleh. Itu loh. Nah yang dipanggil Januari, Februari, Maret itu terus orangnya. Jangan dengan pertanyaan yang sama. Nggak dapat ambil handphonenya. Nggak dapat. Sudahlah. Tidak ini KPK yang kita perjuangkan 26 tahun lalu sebagai bagian dari implementasi pemberantasan korupsi yang kita perjuangkan dalam proses reformasi. Nggak begini. Nggak begini ceritanya. Itu loh. Semua jadi serba menakutkan. Semua jadi serba membingungkan. Definisi korupsi, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Boleh nggak kemudian sebagai seorang pejabat publik kita nolong orang untuk menyelesaikan persoalannya, kita nggak dapat apa-apa, dia dapat. Lalu saya jadi bersalah. Salah. Definisinya terpenuhi. Contoh cerita. Ada orang tua sudah cuci darah. Dia punya uang di sebuah perusahaan yang tidak dibayarkan selama 5 tahun. Lalu dia bilang, kalau tidak dibayar uang itu, suami saya meninggal. Datang misalnya ke bapak yang punya kewenangan. Kalian bantu nggak? Begitu kalian bantu, salah. Inilah membingungkannya Republik kita. Berbuat baik pun kita harus bersiasat. Berbuat menolong orang pun kita harus mengatur taktik. Di republik macam apa berbuat baik harus bersiasat? Di republik seperti apa? Saya mau nolong orang. Saya harus bersiasat agar saya tidak ditangkap. Saya mau menyelamatkan nyawanya. Saya harus bersiasat agar saya tidak ditangkap. Republik apa? Baik. Itu terima kasih. Oke, baik. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara untuk sesi terakhir.